Ini dari Ria di Tangerang, Serpong ya. Assalamualaikum, Kep Ridwan. Ini saya Ria Isnaini ingin bertanya tentang perhitungan negosiasi KTA Bank DBS. Jadi beliau ini hutang 24 juta, terus kurun waktu 36 tahun namanya kredit. Cicilan per bulan 1,2 sudah bayar 9 kali, jadi sekitar 11 jutaan. Macet dari 4 tahun dari sejak 2020-an. Terus Assalamualaikum Pak Ridwan, Kep Ridwan. Saya Ria dari ingin bertanya mengenai KTA DBS yang saya pernah pinjam 24 juta cicilan 1,2 juta. Selama 36 kali cicilan baru terbayar sebanyak 9 kali karena 2020 Covid dan saya tidak bekerja, akhirnya gagal bayar sampai 2024. Kemudian tahun ini mulai ditagih oleh pihak DSC diangkat 30 juta, jadi 24 juta menjadi 30 juta. Kira-kira cara untuk bernegosiasi itu dihitung dari angka sisa pokok cicilan atau sisa pokok 24 juta yang sudah dikurangi cicilan. Jika pokoknya 24 juta dikurangi cicilan 11 juta berarti hutang 13 jutaan kan ya. Dan DC meneror ke atasan mengancam agar suami dipecat dulu. Mohon pencerahannya Pak Ridwan. Ini sudah tidak benar ketika dia mengancam seperti itu harus dilakukan apa jadi kalau DC datang KTA itu datang kantor suami dengan tujuan agar suami dipecat, hal ini mengganggu dan tidak etis. Jadi intinya apa? Intinya harus dilakukan secara tegas. Pasti jadi langkah tegas baik secara hukum maupun dalam negosiasi dan kredit. Pastikan ada pelapor segala bentuk gangguan yang tidak etis ke OJK dan Bank Indonesia serta berupaya menegosiasikannya. Kalau bisa Anda lakukan perekaman atau apapun kalau dipecat atau kumpulkan bukti-bukti bahwa mereka melakukan tindakan tersebut itu. Dan kalau bisa ketika negosiasi dengan DC segala macam minta surat tugasnya, kedua minta fotokopi KTP KTP kita foto segala macam-macam supaya dia jerak gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, jadi sebelum negosiasi segala macam-macam ketika ketemu DC datangnya apa dari mana dari DC dari pihak ketiga gitu. Ya datang minta surat tugasnya mana gitu. Dan betulkah profilnya sesuai dengan KTP-nya. Jadi Anda harus tegas dan cerdas gitu supaya tidak mengganggu lagi. Kalau dibiarkan mereka semena-mena karena mereka menggunakan cara-cara yang tidak etis gitu. Bila perlu kita minta surat profesi sebagai DC-nya karena pasti bank harus memperkerjakan DC yang tahu aturan gitu. Kalau tidak tahu aturan itu berarti kelemahan bagi mereka dan kekuatan bagi kita. Dan Anda ancam kalau mereka seperti itu, Anda rekam atau Anda apapun selfie aja sehingga jadi ada bukti untuk ini. Jadi kalau mau melakukan ini perlawanan harus ada bukti untuk bukti dua alat bukti dan juga saksi kalau bisa ada saksinya. Oke saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafar bi alhamdulillah kulli halal alhamdulillah bi tatimus sholihat. Jadi menghadapi debt collector yang mengganggu pekerjaan suami membutuhkan langkah tegas baik secara hukum maupun dalam negosiasi dengan kreditur. Pastikan Anda melaporkan segala suatu bentuk gangguan yang tidak etis ke OJK dan Bank Indonesia. Kalau perlu sampai ke kepolisian itu. Saya jawab di sini sampai dengan Anda akan buatkan surat pelunasan khusus. Pertama minta SP1 dulu, minta Pemministerium Outstanding sebagai dasar Anda untuk melakukan negosiasi. Negosiasi tanpa data dan kuat yang lainnya itu susah dulu. Jadi contoh suratnya gimana? Gini suratnya. Kepada yang terhormat bla 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 kreditur Bank DBS perihalnya adalah apa? Penyelesaian hutang kami yang 24 atau hutang kami dengan pokok 24 juta bla 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 blasing segala macam-macam dan permohonan Pemministerium Outstanding dengan hormat kepada yang terhormat dengan hormat Anda kasih muka dengan ini kami menyatakan siap untuk melunasi menyelesaikan masalah KPA yang macet karena COVID dan yang lainnya. Dan untuk itu kami mohonkan berkas-berkas untuk kami pelajari. Satu, family story,
dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah outstanding. Kami beri waktu 7 hari dari surat ini terbit. Kalau sekarang tanggal berapa, minggu depannya lagi, jamnya tulisin gitu, macam-macam untuk Bapak mau untuk Anda, pada Anda untuk menyelesaikan atau membuat surat permintaan kami ini. Dan, terus kasih kata penutup, udah selesai gitu. Jadi itu pertama untuk payment story outstanding. Apa gunanya payment story? Gunanya adalah untuk agar Anda punya data berapa sih realnya dan berapa yang sudah Anda bayar. Dan itu bisa jadi bukti di pengadilan kalau seandainya kita masuk pengadilan. Jadi pengadilan itu perdata gitu. Jadi itu apa? Kita ada bukti bahwa, dan itu harus ada cap banknya gitu. Jangan sampai DC hanya bawa kertas lembar bahwa kita utang 32 juta gitu. Dari mana dasar 32 juta? Dan itu harus dijelaskan gitu. Biasanya mereka takut ngasih tugas ini seperti itu, payment history seperti itu, karena apa? Kalau melonjak 32 juta dan itu nyalahi aturan dari Bank Indonesia, bisa kena semprot mereka, bisa kena penalti dari BI dan OJK gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, setelah dapat payment history segala macam-macam, yakinkan Anda siap untuk menghadapi bila perlu payment history yang mau outstanding itu dikasih dua, satu ke debt collector ketika datang. Seperti saya bilang di awal adalah apa? Ketika debt collector datang, jangan Anda bicara apapun dulu. Bapak dari mana, hadapi dengan tenang dan sabar gitu. Jadi mintakan surat tugasnya gimana, terus titipkan surat SP1-nya ke mereka. Kita minta payment history mau outstanding karena harus ada dasar dari penagihan itu. Terus yang ketiga adalah apa? Jadi kalau ada hal setelah di foto KTP-nya, minta KTP-nya. Kalau bisa ada juga surat ini lisensi atau sebagai debt collector, karena itu kalau untuk bank itu harus ada aturannya gitu. Jangan sampai kayak preman, kayak pinjol seperti itu. Jadi yang nggak ada aturan ini harus ada aturannya. Terus setelah itu terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, buatin video selfie. Asal suara yang terdengar kan suaranya dia gitu. Sekali waktu kenakan ke dia juga pelan-pelan gitu. Oh, itu untuk bukti. Jadi kalau menghadapi mereka harus tegas dan harus cerdas gitu. Harus melek hukum gitu. Ini ada saksi, kalau ada saksi sebutin, ini ada saksi ini bahwa DC dari DBS melakukan pelanggaran dengan mengancam, dan nanti saya kasih tahu pasal-pasalnya apa, pasal-pasalnya itu supaya mereka kapoknya. Jadi apa langkah yang dilakukan Kak Ridwan supaya suami saya tidak kena dipecat segala macam-macam? Informasi beritakan bagian HRD di tempat kerja suami mengenai situasi yang terjadi dan tunjukkan niat untuk menyelesaikan masalah ini. Bila perlu Anda buat salinan SP1-nya gitu. Terus minta HRD untuk mencegah pecat segala bentuk kalau HRD-nya diganggu segala macam-macam, lakukan dokumentasi. Jadi minta HRD untuk mencatat segala gangguan yang dilakukan oleh DC, baik telepon atau apa, kalau bisa ada rekamannya gitu. Segala macam-macam, atau datang segala macam dan video selfie gitu, supaya Anda supaya Anda bisa jadiin bukti itu bahwa mereka melakukan tindakan itu ke ini. Terus kalau terjadi gangguan yang memungkinkan itu pengaduan ke OJK, laporkan tindakan tidak etis di Otoritas Jasa Keuangan. Anda kan sudah punya KTP dan surat tugasnya, kalau bisa dilampirkan melalui layanan pengaduan konsumen. Kedua, lapor ke Bank Indonesia. Anda juga dapat melakukan Bank Indonesia jika ada pelanggaran terhadap peraturan terkait penagihan. Dan yang ketiga, Anda bisa laporkan kalau memang kuat buktinya, bisa laporkan ke polisi. Lapor polisi, mau diterima mau enggak apa-apa. Dan kalau bisa ada tertulisnya gitu. Jadi dasar hukumnya Anda tulis kalau lapor ke polisi, yaitu pasal 335 ayat 1. Bila perlu ke DC-nya ditulisin juga segala macam. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500. Pasal 368 ayat 1, barang siapa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi uang, utang, ataupun menghapuskan piutang, dihukum karena pemerasan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Kalau hukuman 9 tahun ini biasanya langsung dijeblosin ke pengadilan. Anda juga bisa gunakan peraturan OJK nanti ke depan kalau nanti pas negosiasi,
pas buatin somasi atau teguran POJK nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, mengatur kewajiban penyelenggara jasa keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk dalam hal penagihan hutang. Ini nagih hutang pun ada aturannya, POJK nomor 35 POJK 05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, mengatur praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan termasuk larangan menggunakan cara-cara yang bersifat ancaman atau kekerasan. Dan kalau mengancam, Anda sebutkan pasal-pasal tadi termasuk ininya, buatin somasi teguran kepada pihak bank DBS-nya gitu. Dan juga kalau ada salinannya kasih ke DC segala macam-macam, biar mereka tahu bahwa Anda melek hukum gitu. Jadi mereka melakukan tindakan kekerasan karena Anda dianggap takut oleh mereka gitu. Dan hanya itu cara mengancam suami Anda dan yang lainnya, termasuk dipikir Anda tidak melek hukum, harus melek hukum. Jadi kalau memang mengganggu, buatin surat teguran dulu atau somasi ya. Dan itu ditunjukkan ke polisi, ke banknya sendiri, ke DC-nya sendiri, PT DC-nya. Belum perlu tembusin sampai ke kepolisian dulu. Jadi setelah Anda dapat payment history dan yang lainnya, outstanding, maka itu dikumpulkan, jadi dari 24 juta Anda kan sudah bayar 11 juta. Menurut perhitungan kita itu 13 juta. Menurut perhitungan mereka masih 32 juta. Itulah enaknya seni buying time strategi. Jadi menggunakan strategi buying time, semakin lama semakin asik karena Anda tidak ada konsekuensinya. Tapi utang itu wajib kita selesaikan, terutama pokoknya ini. Adapun nanti ada kelebihan dan yang lainnya, silakan Anda pikirkan sendiri aja. Mungkin Anda minta kan 13 juta, bisa diputus angka 15 juta. Kalau mereka mau, syukur nggak ya nggak apa-apa. Jadi suratnya apa ya? Surat minta surat pelunasan khusus ya. Nama Anda sebutin, alamat, nomor telepon Anda, email. Kalau bisa ada emailnya. Kalau nomor telepon takut diganggu ya udah nggak usah email aja. Kita per email. Tanggalnya kepada yang terhormat kartu Bank DBS bla bla bla. Perihalnya permohonan pelunasan khusus kredit tanpa anggunan. Terus dengan hormat saya mengucapkan ini nama Ira atau siapa namanya Anda, alamat di mana, nomor kontraknya berapa kalau ada di KTA-nya. Yang ini mengajukan pelunasan khusus atau PLSUS atau kredit tanpa anggunan KTA saya sejak pengambilan tersebut saya telah melakukan pembayaran sebanyak 1,2 juta kali 9 kali, sedangkan hutang pokok 24 juta. Oleh karena itu saya mohon keringanan dalam bentuk penghapusan bunga dan biaya lainnya atau BDO. Saya berharap pihak kreditur dapat memberikan tanggapan positif atas permohonan ini dan menerima permohonan ini agar masalah ini cepat selesai. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, nama Anda, terus tanda tangan Anda. Jadi itu suratnya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Kalau jadi penting harus bertindak tegas, bertindak cerdas, dan tunjukkan kepada mereka Anda melek akan hukum itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai semua dengan baik. Ingat ya, hutang itu wajib kita bayar, terutama pokoknya. Kalau ada kelebihan itu anggap aja Anda sedekah. Target saya sih dari 32 juta yang mereka minta, mungkin Anda bisa menyelesaikan di angka 15 juta. Dan banyak yang berhasil melakukan itu. Cap itu kan menurut kita 24 juta. Saya udah nyicil 9 kali, jadi kali 1,2 jadi 11 juta. Berarti utang saya kan tinggal 13, sedangkan pihak DBS 30 juta. Ya itulah suka-suka mereka gitu. Jadi pokok menurut mereka adalah ditambah denda, bunga dan yang lainnya bla 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 gitu. Terus pokok menurut kita adalah 24 kurangi 11 jadi 13 juta. Saya ikut di situ. Mungkin Anda bayar atau 15 atau 18 itu terserah Anda gitu. Jadi kayak gimana saya nggak ada uang. Nah, negosiasi ini segala macam-macam gunakan strategi buying time. Intinya apa? Semakin lama mereka tidak memenuhinya, berarti semakin bagus bagi Anda untuk mengumpulkan hutangnya gitu. Itu ininya. Jadi Anda harus hidup yang sehat, hidup yang hemat, terus bekerja mencari tambahan dan yang lainnya, kumpulkan uangnya. Karena ketika kita masih berhutang segala macam-macam, apalagi ini main riba segala macam-macam, itu berkah kita dicabut sama Allah. Jadi susah nyari kerjaan, susah gimana gitu. Dulu awalnya saya juga gitu loh. Saya dapat kerjaan banyak miliaran, tapi intinya apa? Sengsara gitu. Kerja hampir kayak rodi, kayak kuda gitu. Jadi selesaikan seperti itu. Apalagi ya, jadi ya udah KTA itu kredit tanpa anggunan. Jadi mereka pasti insya Allah mau gitu. Biasanya dari 32 juta utang itu biasanya nego sampai sepertiganya gitu. Ya di angka 15 atau 18 itu terserah Anda gitu.
Semoga ini bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ke WA saya 0815575004 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project nih.